Jadi awalnya kita memasang heater wire. Jadi kita ambil selang yang paling panjang. Pertamanya untuk pemasangan heater wire kita perlu kawat untuk bantuan memasukkan heater wire. Jadi kita masukin ujung ininya. Terus ini diulur aja. Jangan ditarik. Nah, digituin aja. Oke. Yang nariknya dari sebelah sini. Nah, ini ngelepasnya. Ini tinggal dorong aja, dorong masukin ke dalam. Jadi nggak perlu kita tarik keluar sampai itu, kita lepas. Dia akan otomatis lepas. Nah, ini dipasang benar, pastiin nggak bocor. Udah oke. Nah, terus kalau mau kita ekspirasi juga boleh. Jadi kita ambil satu panjang, satu pendek. Nah, ekspirasi itu water trap aja yang digunakan. Nanti kita sambungin ini sama ini. Nah, ini ekspirasi. Udah, ini inspirasi semua. Nah, langsung kita ke alat humidifier. Ini pasang ini dulu. Enaknya sebenarnya kita inspirasi dulu. Nah, inspirasi dulu misalnya mulainya dari alat. Ini dulu yang kecil, ini sini. Ini ada panahnya in. Lalu masuk ke humidifier. Ini ada panahnya masuk, berarti sebelah sini. Nah, karena yang nggak bisa masuk ya ini perlu bantuan ini. Kita bisa pasang dulu konektornya, kita pasang. Nah, ini baru keluar inspirasi, ambil ini. Ini sini. Baru ke yepis, ke pasien. Ini yepis dan penyambungnya. Ini penyambungnya dulu, yang ini ada hitam-hitamnya. Kita pasang. Nah, ini kan rapih nih, langsung ini. Nah, ini udah oke, misalnya ditaruh. Baru kita ekspirasi. Inspirasi udah. Ini sebenarnya mau di sini sebelah yang ini dulu atau ini dulu, ya nggak masalah. Misalnya ketukar gitu, ini misalnya yang ini masuk ke sini, ini ke sini, tidak masalah. Penting jalurnya aja. Ini baru ke yepis. Udah. Oke, baru kita pasang sensor. Ini ditaruh dulu di sini. Pasang sensor, di sini ada dua sensornya, yang kuning sama biru. Misalnya kita pasang yang kuning dulu. Nah, ini kan posisinya agak susah kalau pemasangan kayak gini. Kita putar aja dulu sebentar, dipasin. Nah, ini ada 3 pin, pasang kayak gini. Oke, putar kembali. Nah, kasih ini, baru kita pasang sensor temperaturnya. Ini kan ada coakannya, ini juga coak, ini tinggal dipasin pas. Nah, ini di ujung. Nah, ini baru ke pasien, pakai mas atau ETT. Seperti itu. Udah, kita colok. Kita nyalain unit kompresor, belakang di kompresor ini. Nyalain, lalu kalibrasi ada nih, kita tekan. Oke, udah, ini tinggal kita ikutin aja, diemin aja lah, kita tunggu aja sampai kita nyiapin yang lain. Pas semua ya, lulus semua tesnya. Kalau ada file ya berarti ada masalah. Biasanya kalau ada kebocoran sedikit pun nanti kita coba, kalau ada kebocoran ini file. Ini kan dites semua, O2-nya, airnya, flow sensornya, semuanya dites. Makanya kita anjurin sih wajib sebelum penggunaan ke pasien. Misalnya yang pagi, misalnya ada paling pagi sebelum ada interupsi.
kayak ini ya kita kalibrasi. Ya kita tinggal running ke Tesla. Ini lalu ini di mode ventilasinya di sini. Cara misalnya setting mode ventilasi ya tinggal kita klik misalnya SIMV. Tinggal instruksi lah, tinggal instruksi dokter. Iya, tinggal mengikuti instruksi dokter permintaannya apa, misalnya SIMV volume ya tinggal klik ini, terus parameternya tinggal disesuaikan. Kalau misalnya pertama sih pastinya pasien dulu, jenis pasien, misalnya new pasien. Ini tipe pasiennya apa, pediatrik, adult, atau neonat, pediatrik ya pediatrik. Adult di sini tipe ventilasinya kita pilih invasif, non invasif, invasif. Terus berat badannya di sini berapa nih? Ini indikatornya di sini yang kita setting tinggi badan, jadi berat badan itu ya 70 kita putar di sini klik. Terus ini female. Oke. Baru kita mode ventilasi. Misalnya ya ini tinggal klik. Tur ini berapa? Ya, 500. Inspirasi atau air rasio napasnya. Setelah itu oke, baru start. Misalnya setelah permintaan dokter sudah sesuai ya tinggal kita running. Nah di sini ada beberapa tombol kanan sebelah kiri. Nah sebelah sini dulu. Kalau ini untuk mengunci layar sampai ini nggak bisa. Harus ada touchscreen lagi ya. Iya. Terus di sini dua section ini pengaturan otomatis Kalau 100%. kalau mau suction. Ya sebelum suction kita kan biasanya kasih 100 dulu, Iya. 100% dulu selama 2 menit. Cukup Iya. disekot. Ini kalau setelah 2 menit habis dia akan otomatis ke settingan awal. Jadi settingan cepat untuk pemberian 100% konsentrasi aqua. Biasanya sebelum pemakaian juga kan kita kasih. Tinggal kita pencet ini. Dia akan otomatis berubah ke 100% selama 2 menit. Setelah 2 menit dia akan balik lagi settingannya ke settingan awal. Nah ini nebulizer. Ini kita ngatur waktunya berapa. Harusnya ada. Nah ini portnya di sini. Sebenarnya ini bisa kita misalnya ini kan bisa pak di luaran, beli di luaran bisa, kadang kalau di luar foto saya ada bisa itu. Yang penting T-nya ini jangan hilang, terus pakai yang nebulizer kit biasa, yang apa nebu biasa itu bisa. Tapi ini harus ada T-nya. Ini kan T-nya ini jangan hilang. Iya sebenarnya itu ngakalinnya, tapi ya di luaran sebenarnya ada setan kayak gini nebulizer kit. Tapi kan kalau yang bedanya ya itu cuma ada T-nya nebulizer gitu. Kadang kalau di daerah ya pakai yang biasa aja, yang lama, tapi yang penting T-nya ini jangan hilang. Karena buat penyambung di sini bisa kita di ujung diepis atau di inspirasi. Nah ini dia akan keluarnya ya pas inspirasi aja tekanannya. Nah, ininya sama, ada tabung obatnya. Ini selang ininya dari sini ke tabung valvula sama teh udah. Ya mau nebis sambil tubasi gitu ya. Dia tinggal diinspirasi atau di ujung earpiece. Kalau misalnya ini kan tadi kita setting 20 menit atau 30 menit. Tengah jalan misalnya sudah habis obatnya gitu ya, itu tinggal kita stop ini, dia akan stop. Jadi kan kita di sini awal nyeting waktu berapa menit, 20 menit, tapi di obat itu 10 menit udah habis ya. Kalau kita nggak stop dia akan nembusin terus kan.
kita stop langsung. Nah, ini tinggal kita pencet. Nah, terus di sini ada function inspirasi hole, expirasi hole, manual breath. Ini inspirasi hole, jadi napas inspirasi ini kita jadi buat ngembangin dada, biasanya sih digunakan buat atau torak biasanya. Ini Tahan napas gitu ya. ya ini kalau lama-lama ya tergantung itu berapa lamanya tergantung nanti sini kan ada. Itu pasti ada rilis lah. Inspirasi dia dipaksa untuk inilah untuk Inspirasi. ya inspirasi berhenti. ditahan benar misalnya dibutuhkan. Terus ini manual breathnya sama kayak manual secara manual, Tapi thermal volume-nya udah diatur. sesuai ini Ya. settingannya sesuai ini, tapi ya time-nya aja sih. Nah ini kalau kita pencet dia naik, kita pencet lagi dia naik. Tapi pressure semua tidak volume sesuai yang kita set. Oke, terus tombol di sini ya ini silent alarm, alarm reset alarm setup. Nah ini juga sebenarnya wajib. Jadi setelah kita setting ini di instruksikan dokter, ya ini juga kita harus setting batas atas batas bawah. Misalnya minute volume batas bawahnya batasnya berapa. Ya, buat patokan kita dia akan alarm atau perubahan dari pasiennya. Di standby, kalau mau standby itu kita pencet ini, terus oke, dia akan berhenti. Kalau start lagi ya tinggal start. Nah terus di sini ada freeze juga, jadi kita bisa memfreeze Monitor. layarnya grafiknya. Kalau untuk penuh. Ini freeze tapi ini tetap running. Bisa kita main. Terus freeze ya tinggal. Terus di sini ada, nah ini kan mode ventilasi yang kita gunakan. Kan volume assist control, terus tipe ventilasinya invasif, pasiennya dewasa. Ini indikator. Nah, terus di sini ada waveform, ada spirometri. Ini grafik loop paru-parunya. Paru-paru kita bisa monitoring di sini. Kita bisa freeze juga. Freeze. Ini trend review, jadi kita bisa mereview baik grafik sama tabular atau angka-angka. Nah ini bisa kita scroll kanan kirinya, kita cek, kan masih dikit, kalau banyak ini scroll. Nah, ini alarm nih di jam segini merah, jadi ada merah, kuning. Yang merah itu lebih berarti Bahaya. batasnya lebih bahaya, makanya kita wajib setup alarm itu yaitu berapa batas atas batas bawahnya sesuai itu. Kalau baik grafik. Terus juga di sebelahnya ada value. Nah di sini kita bisa lebih banyak lihat parameter ukur. Kalau di waveform ini kan hanya sedikit. Nah, di value ini kita bisa melihat lebih banyak parameter. Jadi napas total, napas spontannya, ini minute volume spontan. Bisa juga ada RSBI di sini buat indikator, winning indikator. Nah, terus misalnya dari sini kita mau ningkatin atau rubah mode ventilasi, ya tinggal kita pencet. Misalnya dari sini pindah ke SMV, tinggal kita klik, atur parameternya sesuai instruksi dokter, tinggal oke, dia akan otomatis berubah ke mode SMV. Kasih PEP. Nah, terus di sini juga ada lagi. Nah ini VRVC. VRVC itu kalau di merek lain volume garanti. Jadi
Jadi mode pressure, tapi kita settingnya tidak volume, jadi menjamin tidak volume ya, tapi settingannya atau yang settingan modenya dia mode pressure di sini. Tapi yang kita setting tidak volume. Nah, ini kalau di merek lain volume guaransi VG kontrol. Kalau ini RVC SEV, volume guaransi SEV. Jadi mode pressure, tapi yang kita setting volume lebih menjamin. Itu pressure ini RVC SEV. 2 level bipep. Iya, kalau 2 level bipep. Jadi kita setting time high, time low, pressure high, pressure low. So, kalau mau kembali lagi ini